Kalau untuk judul ini saya biasanya gabungin dari beberapa skripsi sih mas. Untuk hasilnya 80% untuk plagiarismenya. Biasanya pakai AI kalau misalnya mau tutor. Ini udah turun ke 22%. Mengajukan judul kepada dosen saya ditolak. Harga 5 juta aja. Nah, aman mas. Kalau ngomongin jenjang sarjana, pendidikan lanjutan ini bisa dibilang sebagai modal kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Gambarannya, untuk masuk dunia kerja, banyak perusahaan yang mensyaratkan lulusan sarjana dan mau tidak mau prosesnya harus dijalanin. Tapi sayangnya ada aja mahasiswa yang nggak benar-benar serius kuliah dan ujung-ujungnya ambil jalur pintas agar bisa tetap di wisuda. Wah, jalur model gimana itu? Gas, tonton Buser Investigasi. Skripsi jadi-jadian sarjana karbitan selengkapnya. Bagi beberapa kalangan, pendidikan masih menjadi faktor utama yang menentukan nasib, meskipun tidak sesignifikan era sebelumnya. Pola pikir sebagian masyarakat yang cenderung cari kerja daripada usaha, membuat jenjang pendidikan tinggi masih jadi prioritas. Stempel lulusan pendidikan tinggi masih jadi syarat buat mencari kerja, sehingga mau nggak mau kudu dapat gelar sarjana. Cuma jeleknya nih, nggak semua mahasiswa mampu beresin skripsi atau tugas akhir untuk bisa lulus dan diwisuda. Bisa jadi karena mager orang emang otaknya nggak nyampe aja. Endingnya jalur instan dikejar. Manfaatin joki skripsi, beresin persoalan yang ada. Beberapa orang yang khatam dunia perskripsian kami ajak ngobrol. Itu full dibikinin dari awal atau gimana? Kalau saya biasanya itu tergantung deal sama merekanya. Cuman biasanya kalau sampai selesai itu saya nggak sendiri, ada ambil teman-teman yang lain karena kan ngejar deadline kan. Oh iya. Biasanya modelnya gimana kalau sampai itu nawarin judul atau memang judul dari mereka? Itu biasanya kita nawarin tetap yang paling gampang. Karena kan dia berarti tidak ada niatan untuk publikasi, ya. Tidak ada niatan untuk skripsinya dapat nilai bagus, yang penting lulus kan. Yes. Udah kita tawarin opsi yang paling mudah. Judul kita ada beberapa judul kita kasih, ini yang paling mudah. Datanya udah ada semuanya, bahannya udah ada semuanya. Kalau dia oke, baru kita. Wah, challenging sih ini. Setelah dicek backgroundnya, orang ini joki skripsi guys. Gak salah ketemu orang nih kita. Setelah lobby-lobby dan nego, the day after kami meluncur ke rumahnya buat ngintip langsung kayak mana proses ngejokiin skripsi klien mahasiswanya. Ini sebenarnya lagi bikin apa sih mas? Oh ini lagi bikin perancangan desainnya mas, buat ke aplikasi. Jadi kan kalau kita bikin skripsi, ada bentuk pelaporannya nih mas. Nah itu dari aplikasi nanti yang jadi akan dimasukkan ke laporan. Kebetulan nanti laporannya akan menunjang dari skripsi tersebut ya. Ini kan kebetulan karena yang minta dari teknik, jadi kan kalau teknik itu kan ada produknya mas, dan itu wajib dilampirkan dalam laporannya mas. Karena doi basisnya keilmuan di bidang teknik, ngerjain jokian model gini santai aja dan udah ibarat makanan sehari-hari. Ini apa ini mas? Ini mas, namanya kode nanti buat bikin sebuah produknya mas. Nah nanti produknya itu kurang lebih kayak gini mas. Ini tuh maksudnya produknya aplikasi atau apa mas? Nah, produknya nanti kebetulan jadinya website mas, karena permintaannya dia mau bikinnya jadi website. Ini tuh produk di klien sebelumnya mas. Nah klien sebelumnya yang 5 bulan yang lalu. Jadi nanti sama bentuknya mas. Kalau dari bentuknya kurang lebih sama mas, cuma nanti kan beda isi kontennya mas. Nggak diubah di sini aja mas. Nah otomatisnya berubah. Logonya udah berubah ya mas ya? Iya logonya udah berubah. Terus nanti diubah di bannernya juga. Ini udah juga berubah. Kirain mah canggih gitu, bikin pakai modal otak sendiri. Nggak taunya ngejiplak doang bos.
Cuma modal otak-atik di bagian konten web yang udah diubah jadi produk fashion sesuai permintaan kliennya, kelar dah tuh barang. Susunan template-nya pun gak pakai diacak-acak, plek ketiplek sama produk website klien sebelumnya. Produk inilah yang nantinya akan dimasukkan dalam penulisan bab 4 skripsi sebagai laporan hasil produk. Sementara penyusunan skripsi di bab 1 dan 2 justru diberesin di akhir setelah produk website beres karena dianggap pekerjaan gampil. Bener-bener gak ada kreatifnya blas, cuma modal copy paste doang. Itu tadi ngopi mas ya? Hah? Oh iya mas. Jadi kan produk yang mau dibikin sekarang itu tuh kan hampir sama ya mas sama yang kalau saya bikin produknya sebelumnya. Nah tapi kan itu nggak semuanya harus plek-plek, enggak. Cuman kan harus ada yang diubah mas. Emang asli nih orang gak mau mikir pusing lagi. Dan cara yang 11-12 ditunjukkan juga di bab 2-nya. Modelnya sama, tinggal narik dari skripsi klien sebelumnya. Ini sih lagu lama cover baru. Yang dibaruin cuma judul dan sebagian kecil penulisan diksinya. Sisanya mah barang jadul sob. Wajar sih kalau garapannya cepat, karena si klien sempat wanti-wanti soal ini. Ini masnya beneran bingung banget nih soal judul. Bingung mas, udah gak ada gambaran lagi mas. Ini udah kepepet soalnya. Ya tahu sendiri lah mas. Ya kalau udah gini ya pasti semester udah tua lah mas. Saya udah dapat surat kemarin. Model websitenya tuh kira-kira gimana mas dari yang tadi itu? Nah sih gambarnya kurang lebih kayak gini mas. Dari yang pas nih, terus dia ada buat nampilin produk-produknya. Terus nanti di dalamnya ada nih harga-harga gitu kan. Ini kan nggak dicantumin mas harganya mas. Ya. Nah nanti di sana dicantumin harganya. Nah kira-kira harganya beda atau enggak mas kira-kira? Jujur aja mas, nih harga 5 juta aja udah aman mas. Dengan deadline segitu ya. Ampun dah, angka yang bener-bener gak logis dibandingkan cara kerja si joki yang cenderung main gampang asal comot sana sini. Tenang guys, karena ini bukan satu-satunya cerita seputar dunia perjokian skripsi. Masih ada nih stok lain, sosok yang katanya juga punya profesi serupa. Yuk kita mampirin rumahnya. Ini udah mulai ngerjain berarti mas ya? Ya udah mulai ngerjain mas. Ini udah ada beberapa dari bab satunya. Cuman memang belum semua mas, karena kan masih awal baru tadi pagi saya ngerjain. Mas untuk judul ini tuh gimana ngeramunya mas? Kalau untuk judul ini saya biasanya gabungin dari beberapa skripsi sih mas. Soalnya kan kalau kita mulai dari awal itu butuh waktu yang lama lah. Sedangkan klien kita itu mintanya lebih cepat. Nah ini untuk yang judul awal itu saya ngambil dari sini mas. Jadi kan sama nih untuk judul awal sampai sini ini sama dengan yang ini. Kemudian yang bawahnya ini saya ngambil dari sumber lain. Bisa langsung kita lihat. Nah dari sumber lain kan sama. Astaga Dragon, yang ini lebih goks lagi sob. 2 judul skripsi dioplos jadi satu. Ini baru judulnya, isinya mau tahu nggak gimana? Bab satunya saya ngambil dari skripsi yang ini mas. Nah untuk awal itu saya kopas aja mas semuanya dari bab satunya. Tinggal kopas aja. Ini bab 1 nih. Nah ini bab 1 mas. Ini udah selesai bab 1? Udah selesai mas, ini bab 1. Untuk bab 3-nya sendiri saya biasanya ngambil dari skripsi yang lain juga mas. Nah ini udah ada dari klien saya sebelumnya. Untuk yang topiknya kurang lebih sama. Jadi ini langsung aja saya ambil di bab 3-nya mas. Nah ini sampai over sampai selesai di sini mas. Tinggal saya masukin bab 3-nya. Mas selesai. Yang ini nggak kaleng-kaleng dan bisa dibilang dahsyat guys. Nggak perlu mikir keras and check out dari meja kerjanya buat cari bahan referensi. 3 bab skripsi kelar nggak lebih dari 1 jam aja. Udah kayak judul lagu. Kalau modal ngejiplak gini, bahaya banget dong. Sebenarnya untuk
copy paste itu kita akan ngejar waktu mas. Jadi untuk misalnya nanti plagiarismenya atau misalnya ada kesamaan, itu biasanya kita cek dulu mas dari hasil awal itu. Nah ini biasanya saya pakai untuk kita bisa tahu berapa persentase plagiarismenya. Banyak itu ya mas ya? Iya mas, jadi nanti kita bisa cek. Nah ini mas, untuk yang tadi kan udah nunggu sekitar 2 menit. Nah ini sekarang udah muncul nih hasilnya 80%. Nah ini bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah di sini kan udah muncul untuk hasilnya 80% untuk plagiarismenya. Maksudnya itu apa? Nah ini masih merah semua mas, jadi tingkat plagiarismenya masih tinggi nih. Nah, kan udah kebaca, pasti tingkat plagiarismenya tinggi. Risiko ambiar kalau yang kayak gini diterusin. Biasanya pakai AI kalau misalnya mau cepat. Jadi kalau awalnya di sini tinggal kita masukin langsung aja mas. Untuk file awalnya. Nah, ini tinggal kita masukin langsung. Kita minta AI-nya. Nah ini udah langsung muncul semuanya mas. Untuk parafrasenya mulai dari bab 1. Nah ini kan butuh waktu juga, mulai dari bab 1 nanti sampai ke bab 3 nya mas. Nah nanti dari sini kalau udah kita masuk lagi di web ini. Kalau udah kita masuk lagi di web ini. Nanti kita masukin lagi untuk file yang barunya. Nah ini mas, untuk hasilnya udah keluar. Ini ada 22% sekarang, udah turun. Nah di sini kan udah berkurang yang berwarna. Ini udah turun ke 22%. Nah Kalau sebelumnya tadi kita bandingin yang sebelumnya tuh ini. Nah ini kan masih merah semua. Bocah satu ini sob, cuma ngandelin teknologi AI. Urusan plagiat bisa kelar tanpa ribet. Artinya, skripsi yang dibuatnya makin layak diajukan ke sidang skripsi mahasiswa. Simple, cepet, praktis. Walau ya curang sih. Wajar aja kalau sampai orderan terakhir lebih dari 40-an skripsi pernah digarapnya. Jaringan antar sesama profesi ini juga ikut andil, termasuk proyek yang kali ini lagi digarapnya. Juga hasil limpahan antar kawan seprofesi. Peristiwa ini guys, sempat rekam saat kita ngulik joki skripsi sebelumnya. gini mas, ini kan saya ke mahasiswa semester akhir ini. Ya. Kan biasalah suruh bikin tugas skripsi gitu loh mas. Masnya dari fakultas apa ya? Saya dari manajemen mas. Untuk ini mas, durasi dari skripsinya mau berapa lama mas kira-kira? Maksimal 1 bulan ya mas. Bisa nggak mas? 1 bulan ya mas ya? Iya, makanya saya pusing. Bisa sih mas kalau 1 bulan. Saling nebar jaringan antar kolega jadi salah satu poin penting mengapa bisnis ini terus ada dan menggiurkan bagi kalangan tertentu. Nah kalau untuk klien itu saya belum tentu bisa menerima semuanya mas. Jadi saya nggak menerima sembarangan orang gitu, karena saya perlu screening dulu. Kalau sembarangan orang menurut saya itu masih terlalu riskan mas ya. Deadline-nya itu harus selesai cepat. Misalnya dari kliennya minta 1 bulan, itu biasanya di angka 5-6 juta. Kalau mencari referensinya sih mudah ya mas ya. Kebetulan ini ada aplikasi mas. Jadi seperti satu dengan yang lain tetap berbeda nantinya ujung-ujungnya, nggak sama. Skripsi emang masih jadi salah satu syarat mahasiswa bisa lulus dari bangku kuliah. Tapi ya ada aja jalan pintas untuk fasilitasi kalangan mahasiswa yang malas mikir atau mungkin udah kepepet daripada kena drop out dari kampus. Buat ngelengkapin penyelidikan kami, mainlah ke salah satu tempat yang isinya kios penjual buku. Infonya ada hal menarik di sini. Cukup. Tapi kalau misalkan minta dibuatkan mbak, itu berapa lama mbak biasanya?
paling ya 1 mingguan pulang. 1 minggu itu udah Udah bentuk jadi full. ya. Oh, dari Judul sampai Judul. kayak bakat bakat kira-kira range-nya sampai dari berapa sampai berapa? 3 sampai 5an gitu. Biar ceritanya nggak nanggung-nanggung, kami datangi lagi salah seorang yang infonya juga lagi jokiin skripsi mahasiswa psikologi. Ini klien yang dari kapan nih, Mas? Ini baru seminggu yang lalu, Mas. Dan ini minta deadline berapa lama ini, Mas? Kemarin itu kliennya, Mas? Ini rencana kemarin itu 1 bulan, Mas. Ini memang judul permintaan dari mahasiswanya, Mas? Enggak sih, Mas, ini judulnya ini malah lebih ke ini. Jadi mahasiswanya bingung, Mas, mau set judul apa gitu loh. Akhirnya kemarin saya komunikasikan ini. Akhirnya solusinya untuk mulai cepat saya mengambil dari skripsi sebelumnya. Nah kebetulan kan saya kan udah menangani lumayan banyak, Mas, tapi masih satu lingkup dalam psikologi ini. Judul sih nampak ilmiah, tetap aja hasil kawinan dari berbagai skripsi yang udah dipublish sebelumnya. Mungkin udah sepaket kali ya, isi skripsinya pun pasti autopilot. Modal Ctrl C sama Ctrl V doang. Nah, ini lagi proses apa ini, Mas? Ini lagi proses ini, Mas, mencari referensi. Jadi kan tadi kan ada beberapa yang belum belum kuat nih referensinya. Nah, gimana? Ini nih sebenarnya untuk membedakan dengan skripsi sebelumnya, Mas. Nyari referensinya gimana, Mas? Kalau mencari referensinya sih mudah ya, Mas ya. Kebetulan ini ada aplikasi, Mas, namanya. Ini bisa mencari referensi dari tahun berapapun ada nantinya. Bisa ini kan masih beda-beda, Mas. Nanti kita tinggal masukkan aja, tinggal kita jadikan satu caranya, kita di hasil situsnya. Nah, ini misalnya. Jadi skripsi satu dengan yang lain tetap berbeda nantinya, ujung-ujungnya nggak sama. Gitu. Supaya jiplakan yang diambil dari banyak sumber tidak terdeteksi oleh para penguji, para joki punya cara curang tersendiri. Sebuah tools untuk memparafrase atau menyusun kalimat ulang dengan makna yang sama, jadi kuncian untuk membuat skripsi ini nyaris tak terlihat plagiatnya. Simple dan gak perlu sampai kram otak. Asal lihai mengoprek berbagai tools pendukung, skripsi model apapun dengan mudah dilibas. Tapi ada beberapa trik penulisan agar skripsi ini bisa di-ACC dosen pembimbing. Saya tuh udah banyak ya, Mas, untuk kenal beberapa dosen ataupun udah tahu karakteristik dosen dari beberapa skripsi yang ada, itu udah tahu. Jadi kalau misalkan dosen A nih ternyata gaya penulisannya mintanya seperti ini, makanya tak ikuti. Saya ternyata seperti itu akan memperbesar potensi untuk segera di ACC seperti itu. Penyusunan skripsi udah kelar, tapi tugas joki masih belum finito alias belum kelar. Sebagai tanggung jawab moral dan bangun trust kepada klien, bimbingan kecil ala-ala simulasi sidang digelar. Bertemu langsung dengan kliennya, jadi indikasi skripsinya siap maju sidang. Ini tuh nanti untuk poin-poin yang ada di skripsi ini apa aja ya, Mas? Nah, poin-poin yang ada skripsi itu nanti tinggalan aja di bab 2. Ini kan ada pengertiannya ya, Mas ya. Nah, yang tak masuk tadi fokus dengan poin-poin itu begini. Kedua misal budaya, budayanya, nah budaya itu seperti apa sih budayanya dalam sebuah organisasi itu misal seperti apa? Nanti boleh aja ini berbeda dengan apa yang Masnya ucapkan nanti itu nggak apa-apa. Yang salah itu lebih baik ya. Ini nanti untuk isi dari skripsinya itu aman nggak, Mas? Ini udah dicek plagiarismenya, udah aman. Dari segi kata-katanya, terus dari segi penyusunan strukturnya, ini udah seperti itu. Nah, Gambaran paket komplit curang yang memanjakan mahasiswa ibarat simbiosis mutualisme, sama-sama untung cuy. Lalu apa yang mendasari beberapa mahasiswa memilih jalur cepat ini? Alasannya itu sebenarnya banyak, Mas. Salah satunya itu karena sebelumnya saya mengajukan judul kepada dosen saya, ditolak. Akhirnya saya mengajukan yang lain, ditolak juga. Terus saat saya mengajukan judul yang diterima,
ternyata nanti saat mencari latar belakangnya ataupun yang lain itu ternyata tidak sesuai dengan judul yang saya ajukan. Nah ini kan saya kuliah sudah lama ya mas, sudah sekitar masuk semester 13, jadi sebentar lagi sudah ada pemberitahuan untuk segera menyelesaikan skripsi saya supaya tidak di DO. Mahasiswa males model gini pastinya cuma sekelumit kecil aja kan? Dan yang masih serius buat nyelesain kuliah dengan cara yang benar, yakin lebih bejibun banyaknya. Terus, apa dong yang menyebabkan ini terjadi? Nah kita itu terbiasa dari SD, SMP, SMA. Kan emang tidak biasa berpikir, tapi lebih banyak menghafal. Jadi C1-nya kuat. Yang kedua adalah literasinya rendah. Yang saya maksud baca tuh bukan buku teks ya, tapi buku referensi. Makanya Indonesia ini masuk 0 buku ya. Dalam 1 tahun, anak-anak Indonesia itu hanya membaca 37 halaman buku referensi. Nah akhirnya ini kebawa pas kuliah. Karena kan budaya dialognya rendah, budaya nulisnya rendah, budaya bacanya rendah. Ketika kuliah, anak-anak yang tidak punya budaya tadi, begitu nyusun skripsi ya males, maka gunakanlah joki. Apalagi punya uang, kita berhak untuk cemas. Jadi nanti mengurus negara ini pun kan akan mereka. Dan mereka bisa jadi pimpinan-pimpinan ya. Tidak hanya di kementerian, tidak hanya di lembaga, tapi bisa jadi di kantor-kantor kan. Nah menurut saya ini hal-hal instan ini akan terbawa. Mahasiswa dan generasi muda memang dituntut untuk mampu berpikir kritis. Karena gimana pun juga kelanjutan bangsa ada di tangan kalian. Jadi jangan malas kuliah ya guys. Biar Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Oke, Buser Investigasi kami sudahi sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.